Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat budidaya maggot semua. Apa kabarnya hari ini? Kali ini saya akan share biopon yang terbuat dari triplek ya. Rencananya ini adalah biopon otomatis migrasi, sehingga kita nggak perlu lagi bikin biopon untuk pembesaran dan biopon migrasi, karena untuk menghemat biaya tentunya ya, yang pertama. Yang kedua, ini dengan alasan untuk menghemat tempat, karena tempat yang saya punya cukup sempit. Rencananya nanti biopon ini akan saya letakkan di depan kandang puyuh ini, teman-teman. Ya, ini ya, jadi cukup sempit. Oke teman-teman, buat yang pengen bikin biopon seperti ini, sebelum kita lanjut silahkan klik subscribe dulu ya. Subscribe, like, komentar, serta kita nyalakan tanda lonceng. Alangkah lebih baiknya lagi jika dibagikan, biar saya semakin bersemangat membuat inovasi baru dan share informasi seputar maggot dan lalat BSF. Di sini saya akan bagikan ukuran-ukuran yang saya gunakan, teman-teman ya. Nah, seperti ini. Ini rencananya migrasi tingkat kemiringannya di sini ya, teman-teman ya. Sepanjang ini harapan saya mereka ketika mau menjadi prepupa, mereka akan menaiki ini ya, menaiki ini dan kemudian terjun ke bawah sini, karena prepupa itu menyukai tempat yang hangat, gelap, dan tentu saja kering, teman-teman ya. Jadi harapan saya dia masuk ke sini dan berdiam diri di sini. Nah, itu selanjutnya kita ambil lagi, kemudian kita masukkan baskom atau biopon lain ya, kemudian dimasukkan ke dalam kandang lalat agar mereka menjadi lalat. Teman-teman bisa kombinasikan dengan yang full otomatis lagi, seperti halnya pembuatan bolongan di sini, kemudian ditancapkan paralon ya yang tidak terlalu besar, kemudian di bawahnya bisa diletakkan ember atau jerigen ya, biar mereka langsung masuk ke situ, langsung pindah. Tapi kalau saya tidak sampai segitu, saya pinginnya seperti ini saja, nanti proses pengambilan prepupanya secara manual saja, teman-teman. Oke teman-teman, saya akan share ukurannya. Buat yang baru nemu channel ini, tolong di subscribe dulu. Oke, untuk ukuran lebarnya, saya menggunakan ukuran 50 cm ya, atau setengah meter. Teman-teman alangkah baiknya gunakan kayu usuk seperti ini karena kuat ya. 50 cm lebarnya, lebar bersih ini ya. Kemudian untuk tingginya, tinggi dari kaki teman-teman sampai ke atas 120 cm. Begitu pula yang sebelahnya ya, 50 120. Kemudian teman-teman ya, kemudian bagian bawahnya itu saya tambahi untuk tengahnya kayu seperti ini ya, kayu usuk ini, biar dia kuat, karena dia nanti akan menahan beban maggot-maggot dan pakan maggot. Itu ukurannya ya, ukurannya 120 kali 50 teman-teman. Nah, untuk tempat migrasinya kita gunakan ukuran 8 cm lebarnya, 8 cm. Kemudian kedalamannya atau tingginya kita gunakan ukuran, sebenarnya awalnya tadi 18 ya, tapi ini malah jadinya 16 cm. Tapi nggak apa-apa, ini sudah dalam menurut saya. Teman-teman bisa perlebar lagi ini sebenarnya ya, biar nggak menyusahkan proses pengambilan prepupa. Bisa dibuat 10 cm lah, kalau 10 cm pas ini. Ini oleh karena keterbatasan tempat, jadi saya hanya buat selebar ini. Tapi tangan saya masih, ini sudah saya ukur dengan tangan saya masih bisa masuk untuk mengambil prepupa-pupa calon jadi lalat ya.
prepupa yang calon jadi lalat. Nah, untuk tingkat kemiringan tempat migrasi ini ya, ini apa namanya ini lebarnya 9 cm. Untuk berapa derajatnya saya tidak menggunakan patokan khusus, saya hanya mengira-ngira saja ya, mengira-ngira dia miring seperti itu. Karena setahu saya maggot itu tidak perlu aturan khusus, tidak perlu ukuran khusus untuk proses kemiringan bidang migrasinya. Ini 9 cm ya, jadi nggak sama. Kalau teman-teman lihat dengan seksama, yang bawah ini dengan yang atas ini lebih miring yang atas ini. Jangan dibuat tegak lurus semua ya, dia nanti bingung migrasinya mau kemana. Nah seperti ini yang ini triplek lama teman-teman ya, kekurangannya di sini dan di sini tadi, jadinya saya tambal dengan triplek lama. Jadi modalnya itu kalau satu triplek itu kurang ya, kurangnya ya sedikit ini. Untuk ukuran panjangnya ini sekitar 150, panjangnya 150 cm atau 1,5 meter. Jadi ini saya hanya menggunakan kayu reng ya, kayu reng yang dibuat segi 4, kemudian dipaku bagian atasnya, atas dan bawah. Ini dibuat 4 posisi, 4 kotak, agar ini tidak mudah melengkung triplek ini teman-teman, agar tripleknya tidak mudah melengkung. Kemudian pinggirnya saya tidak menggunakan reng, karena dengan dilem saja ini bisa ya, bisa lengket. Nanti proses pengelemannya seperti ini, gunakan kayu reng, kemudian paku bagian sini dan sebelahnya lagi sana untuk agar dia kencang seperti itu. Ini kalau dipanaskan cepat sekali lemnya itu kering ya. Jadi di sini lem itu berperan penting dalam pembuatan biopon migrasi otomatis. Ini rencananya tidak full triplek seperti ini ya. Ini tetap akan menggunakan plastik di sini. Kemudian untuk ketinggian bagian ini teman-teman ya, pinggirannya ini yaitu 10 cm. Ini sengaja ini masih ada sela-sela lubang, karena ini nanti saya rencana akan menggunakan plastik, entah itu plastik yang hijau, yang tipis murah itu, atau yang hitam seperti ini teman-teman. Nah, ini plastik ini lumayan mahal, kalau di tempat saya 15.000 per meter, kalau yang ini sekitar 5.000 per meter. Tapi keawetannya dijamin yang ini ya. Alangkah baiknya lagi kalau teman-teman punya plastik yang seperti ini, yang untuk hidroponik. Ini lebih baik lagi, lebih tahan lama. Karena triplek tahu sendiri teman-teman ya, triplek ini paling tidak tahan dengan kondisi lembab atau berair. Jadi saya takutnya cepat jebol. Tapi kalau teman-teman mau menambahkan cat di sini ya tidak apa-apa ya. Tapi itulah tadi, kalau cat semata-mata tidak bisa langsung digunakan ya, karena takutnya cat itu bahan kimia, jadi maggot-maggotnya nanti malah mati. Kalau pengen awetnya yaitu kita harus modal sedikit lagi untuk membelikan plastik. Modal 10.000 sudah cukup teman-teman. Ya di sini sudah saya share semua ya. Jadi untuk bagian bawahnya tadi dilem ya. Kalau dilem bisa sangat rapat. Ini sudah rapat, sudah kering lemnya. Ini akan saya lem rencananya, makanya saya tambahkan ini nanti dilepas. Emalnya ini dilepas yang untuk mengencangkan itu. Nah kalau ada yang tanya, bang itu nanti maggotnya kalau lewat pinggir apa nggak keluar lewat sini? Nah ini biasanya maggot itu kalau sudah kita berikan dedak di sini mereka nggak mau lewat ya. Nanti kita berikan dedak di sini sepanjang ini biar mereka menengah ke sini teman-teman. Harapan saya seperti itu. Kemudian kita masukkan ke ember dan dimasukkan ke kandang lalat. Itu keempat biopon saya sudah siap menjadi lalat itu. Dan rencananya sore ini saya akan panen telur maggot yang kelima teman-teman. Oh iya teman-teman, untuk bagian kemiringan tempat migrasi ini saya gunakan reng. Jadi rengnya tidak saya posisikan seperti ini, jadi saya posisikan seperti ini. Jadi sepanjang ini dipaku dengan cara dari sebelah sini ya, miring seperti ini makunya, pakai paku triplek yang paling kecil. Karena ukuran paku triplek itu ada 2 macam teman-teman ya.
Ini saya gunakan paku triplek yang paling kecil, intinya seperti itu. Jadi teman-teman kalau ke toko silahkan tanya ukuran paku triplek yang paling kecil ya, biar mudah proses pengerjaannya. Nah kemudian untuk bagian belakangnya ini saya tambahkan hanya satu ya, hanya satu. Tujuannya untuk memaku triplek yang bagian atas ini. Tapi alangkah bagusnya lagi jika teman-teman menambahkan dua, yang satunya lagi di sini. Ini saya karena malas saja, jadi tidak saya tambahkan. Mungkin kedepannya entah saya tambahkan lagi atau tidak teman-teman ya. Nah untuk ketinggian ini mungkin ada yang tanya, bang apa enggak kurang tinggi? Nah kalau masalah kurang tinggi apa enggak itu sebenarnya ya, kalau maggot asal diberi pakan yang cukup, dia tidak akan kemana-mana teman-teman, kecuali kalau dia kurang pakan atau terlalu padat itu pasti dia kabur. Penting sekali ya kalau budidaya maggot itu, kalau dia terlalu padat dia kabur, kalau dia kurang pakan dia kabur, kalau media pakannya panas dia kabur teman-teman ya. Ini sengaja saya buat 2 rak biar hemat tempat ya, karena saya punya baby maggot ada 4 baskom itu. Ini 2 rak ini saja tidak cukup, dan saya masih harus menggunakan biopon lain yang lebih besar seperti bak-bak dan kontainer kotak itu teman-teman. Oke teman-teman, untuk biayanya menghabiskan berapa? Ini karena menggunakan kayu-kayu sisa, jadi saya anggap gratis di sini teman-teman. Di sini hanya bermodalkan triplek, yaitu triplek yang paling tipis seharga 50.000 teman-teman kalau tempat saya ya. 1 on paku triplek, kemudian lem ya. Lem bisa beli teman-teman, ini murah lemnya, ini mungkin Rp10.000 dapat sekarang ya. Ini sisa juga ya, sisa lama. Jadi ini total biaya menghabiskan Rp50.000 sesuai dengan thumbnail YouTube yang teman-teman lihat ya. Kalau teman-teman beli mungkin kayunya saja, jika usuk itu per ikat itu biasanya 100.000, itu ada 6 batang. Ini sekitar menghabiskan 3 batang. Oke teman-teman, saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada pertanyaan silahkan komentar, pasti saya akan membalasnya teman-teman ya. Jangan lupa subscribe, like, kemudian nyalakan tanda lonceng dan bagikan video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.